Assalamualaikum, kembali di channel YouTube Om Faiz. Sesuai dengan request teman-teman di kolom komentar, hari ini saya mau bahas rangkuman perjalanan touring pakai motor listrik dari Balaraja ke Garut PP. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi perjalanan touring kali ini adalah touring komunitas motor listrik Alfa, yaitu ARC, Alfa Rider Community, ke Garut, yaitu ke beberapa tempat wisata di Garut. Nah, jadi touring kali ini terdiri dari beberapa orang. Totalnya ada 19 orang. Itu ada 10 orang pakai motor Alfa Servo dan 9 orang pakai motor Alfa One. Nah, kalau yang dari Jakarta dan sekitarnya, itu titik kumpul pertamanya di Bogor, di PLN UP3 Pajajaran Bogor. Sedangkan titik kumpul berikutnya ada di Bandung, karena ada peserta yang dari Bandung, ada juga peserta yang dari Cirebon. Oke, sedangkan saya adalah peserta paling jauh, yaitu dari Balaraja, Tangerang. Nah, kita mulai perjalanannya ya. Jadi sebelum memulai perjalanan, pasti untuk teman-teman yang biasa touring naik motor pasti perlu persiapan, ya nggak? Dan persiapan kali ini persiapan secara umum ditambah persiapan khusus. Persiapan secara umum ya seperti biasa ya, kita bawa perbekalan, bawa baju ganti, bawa tools seperlunya, jas hujan, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Sedangkan persiapan khusus, karena ini adalah motor listrik, perlu disiapkan yaitu charger, baterai, dan konverter. Jadi untuk baterai, di komunitas ARC yang akan touring ke Garut sudah disampaikan bahwa semua motor yang ikut wajib 2 baterai. Wajib 2 baterai ini artinya untuk Alfa One jarak tempuhnya bisa sampai 140 km. Untuk Alfa Servo jarak tempuhnya bisa sampai 95 km. Ini jarak tempuh ideal ya untuk jalanan datar dan lancar. Nah, berhubung touring ini menggabungkan Alfa One dan Alfa Servo, maka ritme kita mengikuti Alfa Servo karena jarak tempuhnya lebih dekat kan ya, 95 kilo. Jadi mau nggak mau kita yang pakai Alfa One ini mengikuti ritme Alfa Servo. Nah, semua motor harus 2 baterai. Berikutnya, semua motor harus bawa 2 charger. 2 charger ini adalah untuk pengisian daya yang lebih cepat. Kalau Alfa One bisa langsung dicolok di motor dan di baterai. Untuk Alfa Servo sendiri coloknya kan langsung di motor ya. Tapi teman-teman ARC ini punya alat lagi, yaitu disebutnya belalai. Sebetulnya itu konverter yang akan menggabungkan arus listrik dari 2 charger, outputnya 1 ke motor. Jadi chargernya 2 dimasukin ke belalai, inputnya 2, keluarnya 1, dan arusnya lebih gede. Alfa One ini kan satu chargernya 15 ampere ya. Total 2 charger jadi 30 ampere. Ini akan lebih cepat penuhnya karena kapasitas baterai kan itu total 2 baterai 90 Ah. Jadi estimasi 2 jam cukup gitu. Alfa Servo juga begitu. Malah lebih cepat lagi karena Alfa Servo itu 2 baterai itu 48 Ah. 48 Ah kalau pakai chargernya 30 Ah. Alfa One tadi 3 jam ya, 3 jam penuh. Kalau Alfa Servo 48 Ah, chargernya dimaksimalin sampai 30 Ah. Itu nggak sampai 2 jam udah penuh Alfa Servo. Oke, jadi persiapan tambahannya yaitu tadi ya. Pertama konverter untuk SPKLU, terus kedua adalah kabel extension,
Yang ketiga adalah charger tambahan. Jadi ke charger yang kalau yang satu kan biasa saya bawa-bawa tuh, yang satu lagi saya pinjam punya teman. Oke, itu persiapan. Berikutnya titik-titik pengecasan. Nah, berhubung berhubung rumah saya ini paling jauh di Balaraja Tangerang, jadi mau nggak mau sampai titik kumpul di Bogor itu baterai saya sudah kosong juga. Sedangkan jadwal berangkat itu jam 8 ya, jam 8 pagi harus sudah start dari PLN UP3 Bogor. Maka saya berangkat dari sini, dari Balaraja jam 3 pagi. Berangkat dari Balaraja jam 3 pagi sampai PLN UP3 Bogor jam 5 pagi. Langsung ngecas 2 baterai, pakai 2 charger ya. Langsung ngecas, jadi sekitar jam 7 atau setengah 8 teman-teman udah mulai pada kumpul, motor saya sudah full 100%. Habis itu kita jalan konvoy ya, sekitar 14 motor dari Bogor lewat Sumarekon ya, lewat Sumarekon ke arah puncak, keluar Cisarua, terus jalan sampai puncak, pas jalan lagi sampai Cianjur, kita ngecas lagi itu diusahakan sampai penuh. Nah, ngecas di Cianjur ini agak lumayan lama karena ada sedikit trouble untuk listriknya yang enggak kuat ya. SPKLU itu totalnya 22.000 watt, sebetulnya 22 kW gitu ya, 22 kW. Sedangkan masing-masing motor itu kan pakai charger 22 tuh, 22 kan satu chargernya kan 1000 watt. Kalau 14 kali 2000 watt jadinya 28.000 watt. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kurang. Ada sedikit jadi sedikit ngantri dikit gitu ya. Oke, kita parkir motor di PLN Cianjur, motor dicas. Kita istirahat, sholat, makan, dan lain-lain. Motor udah penuh semua, kita berangkat lagi menuju Bandung. Di Bandung nanti ada titik kumpul kedua, yaitu di rumah salah satu member ARC, Kapten Dino, di daerah Buah Batu. Nah, dari Cianjur menuju Bandung ini dikhawatirkan Alfa Servo menuju Buah Batu, dikhawatirkan Alfa Servo nggak nyampe. Makanya kita istirahat di PLN Padalarang, sekaligus juga ada penggantian shock breaker salah satu member. Di PLN Padalarang ini Alfa Servo, semua Alfa Servo ngecas. Yang Alfa One nggak usah, karena jarak tempuhnya lebih jauh. Selesai ngecas di PLN Padalarang, lanjut lagi ke Buah Batu. Di Buah Batu kita nginep di rumahnya Om Dino. Motornya kita cas di PLN setempat, yaitu PLN ULP Cijaura. Motornya kita cas semua, kita nginep. Pagi-pagi udah full. Berangkat bareng dengan tambahan peserta, 1 dari Cirebon, ada 2 lagi dari Bandung. Berangkat di Rancaikek, ketemu 2 peserta lagi dari Bandung Timur. Jalan ke Garut. Di Garut, sebelum sampai kota Garut, sebelumnya udah kontak dulu PLN Cileles, PLN Leles, nggak ada C-nya ya, PLN Leles, karena dikhawatirkan Alfa Servo sudah mulai habis baterainya. Jadi kita udah koordinasi mau ngecas di situ. Sampai PLN Leles, ternyata baterainya masih pada penuh semua. Sedangkan orang PLN sudah terlanjur menyiapkan peralatan charging, bahkan konsumsi juga udah disiapkan. Akhirnya kita cuma parkir,
istirahat, minum-minum udah disiapkan semua sama petugas PLN. Terima kasih banyak. Foto-foto, kita lanjut lagi ke Garut Kota. Di Garut Kota ini semua motor bisa dicas karena sudah disiapkan rangkaian colokannya, teman-teman, bekas dari touring komunitas motor listrik sebelumnya. Jadi rangkaiannya ini colokannya banyak banget, udah disiapin. Di samping SPKLU ya. Kalau SPKLU kan 22.000 watt. Nah, itu tinggal dibagi secara rata, mungkin bisa 11 motor ya. Nah, sisanya ini disiapin di SPLU yang dibikin lubang colokannya ini banyak banget sepanjang parkiran. Ini menarik. Jadi PLN UP3 Kota Garut ini siap banget buat ngecas motor listrik yang banyak. Di situ kita istirahat sambil ngecas. Kebetulan juga hari Jumat, jadi motor ditinggal, kita sholat Jumat, makan siang, dan lain-lain. Sekitar jam 2 udah penuh semua motornya. Perjalanan berikutnya dari PLN UP3 Garut, kita menuju ke lokasi tujuan wisata yang pertama, yaitu Darajat Pas, Puncak Darajat Pas. Tempat wisata Darajat Pas ini adanya di atas, teman-teman. Jadi sekitar 2 km terakhir atau 1 km terakhir menuju lokasi itu tanjakannya mulai curam banget. Jadi Alfa One saya sempat overheat. Overheat itu dalam artian bukan kebakar atau apa ya, bukannya mogok ya. Kalau overheat di Alfa One ini, itu dia akan beralih ke safe mode, teman-teman. Jadi digas nggak ada tenaganya. Cara mengatasinya gimana? Didiamkan sampai temperaturnya normal, sampai dingin kembali, nanti akan normal lagi. Gitu. Jadi jangan khawatir bahwa motor listrik nanti akan trouble dan lain-lain. Asal kita tahu karakternya, itu aman. Bahkan motor listrik itu fiturnya lebih canggih ya. Pendeteksian trouble-troublenya itu udah terdeteksi ya kan. Ada pengamannya segala macam. Jadi lebih aman sebetulnya. Nah, motor saya overheat 700 meter sebelum Darajat Pas, berhenti dulu. Siram. BLDC-nya siram pakai air. Sebetulnya sih bukan hanya BLDC ya yang panas ya, kontrolernya juga mungkin panas ya. Oke, istirahat 5 menit. Lanjut jalan lagi sampai atas. Oke, sampai Darajat Pas, foto-foto. Kita turun lagi menuju ke PLN Cikajang, Garut. Cikajang ini sudah arah ke selatan ya, teman-teman ya. Dari Garut ke arah Pamengpeuk, Garut, Bayongbong, Cikajang. Nah, sampai PLN Cikajang itu asar ya. Jadi kita sholat asar dan lain-lain di situ di PLN Cikajang sambil ngecas. Sampai jam 5 itu kita berangkat ke tujuan wisata yang kedua, yaitu wisata Gunung Papandayan. Kebetulan yang berangkat hanya beberapa motor karena memang untuk pengecasan di PLN Cikajang ini mesti gantian. Jadi motor-motor Alfa Servo yang sudah penuh berangkat. Alfa One belum terlalu penuh, bisa berangkat karena Alfa One jarak tempuhnya lebih jauh ya. Yang Alfa One baterai 1 berangkat gitu, yang satu masih dicas di PLN. Nah, bedanya Alfa One sama Alfa Servo gitu ya, karena Alfa One bisa ngecas di baterai alias docking gitu ya. Jadi baterainya aja yang ditinggal, motornya masih bisa pakai baterai 1 lagi. Jadi 6 motor Alfa One sama 2 motor Alfa Servo, 8 motor ya, 10 orang. Sebetulnya 11 ya, 7 motor Alfa One dan 2 motor Alfa Servo, artinya 9 motor dan 11 orang itu berangkat ke Papandayan.
Yang Alfa Servo ini boncengan teman-teman, masing-masing satu motor 2 orang ya. Karena Alfa Servo ini pakai mid drive dan lebih enteng gitu, jadi tidak ada kendala untuk nanjak sampai puncak bahkan boncengan. Hanya ada kendala itu di motornya Om Jo, itu DTC 220 itu ada kendala, ada muncul tulisan seperti itu, tapi tetap motor masih bisa jalan. Untuk Alfa One yang tidak berboncengan itu terjadi lagi kendala overheat di tengah perjalanan di tanjakan yang ternyata lebih curam lagi dari darjat pas. Cuaca hujan pada saat itu, padahal dingin banget gitu, di atas itu 12 derajat Celcius. Tapi ada beberapa motor yang overheat di tengah jalan, bahkan yang satu kembali pulang. Jadi sampai puncak atau sampai tujuan Papandayan itu kebetulan saya yang pertama, terus beberapa motor Alfa One nyusul, dan Alfa Servo juga. Alhamdulillah berhasil sampai Papandayan, ya kan? Hujan nih cuacanya. Mau masuk lagi, di dalam udah nggak ada apa-apa, udah maghrib pada saat itu ya, udah gelap juga. Akhirnya kita turun lagi, hanya foto-foto aja di Taman Wisata Papandayan. Turun lagi, ini turunannya panjang banget. Yang Alfa Servo yang problem tadi, DTC 220 tadi, itu ternyata bisa diselesaikan hanya dengan cabut baterai ya. Dua soket baterainya dilepas, terus ditancepin lagi, udah aman gitu. Nah begitu turunan, remnya blong. Salah satu remnya blong, rem depannya kalau nggak salah blong. Jadi sempat mendinginkan rem dulu ya, karena memang turunan panjang kan motor listrik mau nggak mau harus ngerem ya, harus ngerem terus. Apalagi Alfa One, sebetulnya Alfa One yang perlu dikhawatirkan karena tidak ada engine brake. Kalau Alfa Servo tinggal mengaktifkan regeneratif brake. Nah itu akan lumayan menahan laju kendaraan. Tapi ternyata yang blong Alfa Servo satu. Oke, kita kembali lagi ke PLN Cikajang. Ngecas lagi sebentar, langsung siap-siap ke villa di Garut yang udah kita pesan. Dari Cikajang kita ke villa di daerah Samarang, Garut. Nginep tuh masing-masing, kita pesan 4 atau 6 villa gitu ya, 4 villa kalau nggak salah ya, masing-masing bisa diisi 4 yang di satu komplek, satu lagi Bukit Gardenia di luar komplek, beda tuh, misal sendiri. Nah yang saya kebagian di villa nomor 1 nih, diisi 4 orang, dan kebetulan listriknya gede, jadi kita bisa ngecas lagi di villa sampai pagi itu 4 motor penuh semua gitu. 4 motor penuh semua. Jadi saya terus 3 lainnya itu Alfa Servo. Yang paling lama penuhnya kan Alfa One ya. Sampai pagi penuh semua. Pagi-pagi kita ke pemandian air panas. Ini tujuan wisata yang ketiga. Pemandian air panas di Sumber Alam Resort. Mandi-mandi air panas sudah selesai, kita kembali lagi berkumpul di Bukit Gardenia. Nah, kita berkumpul di situ untuk persiapan menuju tujuan wisata yang keempat, yaitu Kawah Kamojang. Kawah Kamojang ini berada di daerah Paseh. Jadi dari Garut itu lewat daerah Cijapati, lewat Cijapati ke atas, terus ketemu Kawah Kamojang, Paseh, turun lagi ke bawah, nanti turunnya ke Majalaya. Nah ini juga treknya lumayan curam juga teman-teman, lumayan curam naik turunnya ya. Semua motor lewat ke situ kecuali ada 2 orang yang pamit
sebelum menginap di villa ada dua orang Bandung yang pamit gitu. Oke, sampai Kawah Kamojang itu hujan deras, akhirnya kita nggak masuk. Di situ ada kawasan Pertamina geothermal gitu ya. Dari situ turunan panjang sekali, panjang banget. Buat teman-teman yang sering lewat situ, ketemu Jembatan Kuning Paseh. Nah, di Jembatan Kuning itu kita istirahat lagi sebentar karena banyak peserta yang remnya blong, termasuk saya juga sih, agak blong sedikit nih bagian rem depan ya. Jadi istirahat sebentar, lalu kita jalan lagi. Karena saya buru-buru, jadi saya bertiga itu pulang duluan, teman-teman. Jadi teman-teman yang lain kembali ke rumahnya Om Dino, kalau saya langsung ambil arah Cimahi. Ngecas motor 2 jam di Cimahi, lanjut lagi perjalanan menuju puncak, ngecas lagi di Cimacan. Cimacannya itu di Raja Factory Outlet ya. Di situ ada SPKLU, bisa ngecas sampai 20 motor sebetulnya ya. Kalau masing-masing satu charger, kalau masing-masing 2 charger ya mungkin 11 motor. Nah, itu enak tuh, ada resto dan lain-lain, bisa istirahat juga ya. Di Cimahi juga sama tuh. Bisa sholat, ada masjidnya, bisa istirahat, bisa rebahan, dan bisa pesen GrabFood. Oke, terakhir ngecas di Cimacan, jalan lagi. Ngecas terakhir di PLN Bogor. Untuk satu teman saya itu Om Eko dari Cimacan, karena rumahnya dekat di Pamulang, jadi dia di Bogor nggak ngecas lagi tuh, langsung pulang. Kalau saya harus ngecas lagi karena Balaraja kan jauh. Ngecas lagi di PLN Bogor itu sekitar jam 1 pagi. Jam 1 pagi kita tidur tuh di situ. Tidur di emperan ya, di PLN itu. Tidur, bangun jam 3, motor udah penuh. Bangun tidur, motor listriknya penuh, pulang ke Tangerang. Jam 5 pagi saya sudah sampai Balaraja. Jadi begitu perjalanan touring naik motor listrik itu seru ya, pengalaman baru. Kita perlu ada sedikit kontrol, perlu kesabaran, dan perlu manajemen ini, pengaturan ini ngecasnya kemana, coloknya kemana gitu. Jadi pembagian arusnya dan lain-lain, itu banyak pengetahuan baru di situ. Nah, juga setelah touring bareng-bareng itu kita jadi tahu ya. Jadi sangat memungkinkan sekali itu untuk saya nanti ke depannya touring sendirian. Tinggal bawa konverter, terus bawa chargernya 2, udah beres tuh, ngecasnya cepet gitu. Jadi teman-teman yang pakai motor listrik, kalau mau touring jauh, apalagi motor listriknya Alfa gitu, nggak usah takut, gampang banget ternyata dan asik banget. Oke, itu aja cerita perjalanan touring motor listrik dari Balaraja ke Garut PP. Untuk total biaya listriknya total Rp42.000, sekitar segitu ya kalau dirupiahkan. Untuk biaya lain-lainnya ya sewajarnya orang touring. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.